Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan soal PAT IPA kelas 8 kurikulum 2013. Nah, pada soal PAT ini yang akan kita bahas adalah materi, tekanan, kemudian sistem pernafasan, lalu sistem ekskresi, dan gelombang. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke tekanan kecil adalah, nah kita harus tahu dulu nih ya, jadi rumus dari tekanan hidrostatis adalah P sama dengan Rho G H ya. Jadi Rho ini adalah massa jenisnya, G itu gravitasi, dan H itu adalah kedalaman. Nah, berarti kita balik lagi ke soal ikan ya. Berarti di sini yang paling besar tekanannya adalah yang ikannya ada di paling bawah ya. Berarti yang nomor berapa? Urutannya adalah nomor 4, kemudian nomor 3, lalu nomor 2, dan nomor 1. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D ya, paling besar tekanannya itu ikan keempat, dan paling kecil tekanannya adalah ikan 1. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. Atau C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Atau D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Nah, kita lihat di sini ada kata mengapung. Mengapung berarti itu massa jenisnya lebih kecil. Berarti kita lihat massa jenisnya yang lebih kecil adalah yang mana? Yang massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar keempat. Jika keempat balok tersebut memiliki massa yang sama, balok yang memberikan tekanan paling besar adalah balok nomor. Nah, karena di sini massanya sama, berarti kita harus cari dulu luas bidang tekannya. Luas bidang tekan itu berarti yang di sini tinggal dikalikan saja ya. Berarti 4 kali 2 itu 8 meter persegi. Kemudian gambar kedua, A-nya adalah 4 kali 4, 16 ya, 16 meter persegi. Kemudian yang ketiga itu adalah 8 meter persegi. Kemudian yang keempat adalah 4 meter persegi. Nah, sekarang kita lihat nih ya, di sini tekanan paling besar. Berarti kita cari tahu dulu kan rumusnya P sama dengan F per A. Ketika P-nya besar, di sini besar, maka A-nya harus kecil. Berarti di sini di antara keempat gambar ini yang A-nya kecil adalah gambar nomor 4. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang penghisap kecil A besar yaitu 50 cm persegi. Kemudian penghisap besarnya atau AB-nya sebesar 4000 cm persegi. Kemudian gaya yang harus diberikan untuk mengangkut mobil 20.000 Newton adalah, nah kita pakai rumus yang ini ya. Berarti FA per AA sama dengan FB per AB. A sama dengan AA-nya sudah diketahui 50, kemudian FB-nya itu kita 20.000 ya. Kemudian penampang B-nya itu ada 4.000. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana untuk mencari FA-nya? Tinggal kita kalikan silang. Berarti ini kali ini ya. Kemudian ini juga dikalikan. 4.000 kali FA sama dengan 4.000 FA sama dengan, tinggal dikalikan ya, 50 dikali 20.000. Berarti di sini
2 kali 5, 10, kemudian ditambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Tambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti untuk mencari FA-nya bagaimana? FA sama dengan tinggal dibagi ya. Berarti di sini 1 juta dibagi 4.000 ya. Ini bisa dicoret, tinggal 1000 dibagi 4, jawabannya 250. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Apabila ikan berada dalam akuarium seperti pada gambar, tekanan yang dialami oleh ikan tersebut jika diketahui percepatan gravitasi atau G-nya adalah 10 Newton per kilogram dan massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3 adalah, sekarang kita harus tahu rumusnya dulu ya. Rumusnya adalah P sama dengan Rho G H ya. Di sini ada G-nya sudah diketahui nih. Gravitasinya 10, kemudian massa jenis itu rho ya, berarti tinggal kita masukkan saja. Di sini rho-nya 1000, kemudian G-nya gravitasinya 10. Nah, H-nya kita cari dulu di sini ya. H-nya kan dari atas sampai bawah kan 80 nih ya. Berarti untuk mencari H, 80 dikurangi 20 itu sama dengan 60 cm. H itu satuannya meter, berarti tinggal kita ubah ya. 60 cm berapa meter? 0,6 meter. Berarti untuk H-nya 0,6. Tambah di sini saja. Dikali 0,6. Berarti tinggal dikalikan 1000 dikali 10 dikali 0,6. Jawabannya adalah 6.000. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. 2. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. 3. Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang keempat, menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Fungsi hidung dalam proses pernafasan terdapat pada pernyataan nomor. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu 1, 3, dan 4. Selanjutnya kita soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, udara masuk. Kemudian 2, otot antar tulang rusuk kontraksi. 3, rongga dada membesar. 4, tulang rusuk terangkat. Dan yang kelima, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil. Proses inspirasi pada pernafasan dada berturut-turut adalah, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Di sini ada 2, 4, 3, 5, dan 1. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 8. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah, jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, kemudian umur, dan juga jenis kelamin. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pasien tersebut terserang penyakit A. TBC, B. Kanker paru-paru, C. Pneumonia, atau D. Asma. Nah, di sini ada kata tuberkulosis ya. Ini adalah ciri bahwa pasien itu terserang penyakit TBC. Oke, selanjutnya ke soal nomor 10. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan A. Hasil perombakan leukosit, B. Hasil perombakan trombosit, C. Hasil perombakan eritrosit, atau yang D. Sisa penyaringan darah. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, hasil perombakan eritrosit.
Proceed. Oke, kita beralih ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut ya. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh ditunjukkan oleh huruf atau nomor. Nah, kita harus tahu dulu nih ya. Di sini tempat menampung urin itu adalah kandung kemih. Kandung kemih itu ada di bagian yang C. Ini kandung kemih. Oke, coba kita analisis. Yang pertama, yang bagian A itu masih di ginjal ya. Kemudian yang B itu adalah ureter. Kemudian yang C sudah ya, kandung kemih. Kemudian yang D adalah uretra. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, kandung kemih ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 12. Sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah, biasa dikeluarkan dari paru-paru adalah yang C ya, yaitu uap air dan karbon dioksida. Yang ini ya, uap air dan karbon dioksida. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 13. Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat dulu nih. Yang nomor 1 ini adalah bagian epidermis, ya kan? Epidermis. Kemudian yang kedua itu adalah ini ya, ini adalah namanya kelenjar keringat. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah kelenjar minyak, ya, ini kelenjar minyak. Kemudian yang keempat itu adalah pembuluh darah. Berarti ketika yang ditanya adalah mengeluarkan keringat, berarti ya kelenjar keringat, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 adalah A. Pelvis renalis, B. Medula, C. Ureter, atau D. Cortex. Perhatikan dulu nomor 1. Nomor 1 ini apa? Nomor 1 adalah cortex ya. Ini nomor 1 cortex atau kulit ginjal. Kemudian yang kedua itu adalah arteri. Di sini ada arteri. Kemudian yang ketiga adalah ureter. Ya. Kemudian yang keempat ini adalah medula. Dan yang kelima adalah pelvis. Oke, yang ditanya adalah nomor 4. Berarti nomor 4 adalah medula. Jawaban yang benar yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 15. Oke, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjukkan beserta fungsinya yang benar adalah A. Tubulus proksimal atau pembentukan urin sekunder, B. Tubulus distal pembentukan urin sebenarnya, C. Glomerulus pembentukan urin primer, atau D. Tubulus colectivus sebagai penyalur urin. Nah, gambar P itu adalah di sini glomerulus, berarti jawabannya adalah yang C ya, ini yang glomerulus. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita diabetes mellitus adalah apabila di dalam urinnya mengandung A. Glukosa, B. Hemoglobin, C. Urea, atau D. Amonia. Oke, di sini adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu ketika di dalam urinnya masih mengandung glukosa. Next, kita ke soal nomor 17. Bagian telinga yang berfungsi menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran ditunjukkan oleh nomor. Di sini kata kuncinya adalah mengubahnya menjadi getaran. Ini terjadi di gendang telinga. Gendang telinga itu nomor berapa? Gendang telinga itu di nomor 4 ya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya ke soal nomor 18. Berikut ini adalah struktur yang terdapat dalam telinga manusia. 1. Daun telinga, 2. Saluran telinga,
3 gendang telinga, 4 tulang sangur di, 5 tulang landasan, 6 tulang martil, 7 koklea, dan yang ke-8 syaraf pendengaran. Setelah gelombang bunyi sampai di telinga, agar bunyi dapat didengar, getaran berturut-turut melalui struktur nomor. Jawabannya adalah yang B ya, yang di sini. Oke. Next, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 19. Oke. Bandul ditarik ke samping sehingga bandul bergerak bolak-balik. Jika jarak A, B 10 cm dan bandul melakukan 8 kali getaran dalam waktu 2 sekon, amplitudo, frekuensi, periode getaran bandul tersebut adalah. Oke, perhatikan dulu, di sini yang ditanya adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah panjang dari A ke B. Berapa tadi? 10 cm, berarti amplitudonya adalah 10 cm. Kemudian ditanya frekuensi getaran. Frekuensi adalah F, itu rumusnya N per T ya. N-nya itu jumlah getarannya ada 8, T-nya waktu. Berarti berapa nih hasilnya? 4 ya. Terus kemudian ada periode. Periode itu adalah simbolnya T besar. Berarti T besar sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 per F-nya 4. Berarti berapa? 0,25. Berarti jawabannya 10, 4, dan 0,25. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 20. Sebuah gelombang yang merambat pada permukaan laut. Jika gembus itu dalam waktu 3 sekon naik turun sebanyak 9 kali, cepat rambat gelombang tersebut adalah, sekarang kita tulis dulu, yang diketahui tadi N-nya berapa, jumlah getarannya atau jumlah gelombangnya tadi ada 9 ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 3 sekon ya, N-nya 3 sekon. Lalu lambdanya, lambda di sini adalah 1 gelombang ya, panjang gelombangnya itu adalah 2 meter. Maka ditanya apa nih? Cepat rambat. Cepat rambat itu adalah simbolnya V. Berarti V sama dengan lambda kali F. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu F-nya. F-nya bagaimana? Rumus F sama dengan N per T. Berarti N-nya sudah ketemu ya. N-nya 9, kemudian T-nya 3. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Habis itu kita balik lagi ke sini ya. Karena lambdanya sudah diketahui tadi 2 meter, kemudian frekuensinya adalah 3. Maka cepat rambatnya berapa? 2 kali 3 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya ke soal nomor 21. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi adalah 40 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah, nah perhatikan di sini sudah diketahui ya, kecepatannya adalah 340. Kemudian frekuensinya itu adalah 40. Berarti ini sudah diketahui berapa tadi? 340 ya meter per sekon. Kemudian frekuensinya adalah 40. Berarti ditanya apa? Panjang gelombang. Berarti kita pakai rumus V sama dengan frekuensinya dikali lambda ya. Karena tadi kecepatannya sudah diketahui, maka tinggal ditulis 340 sama dengan F-nya sudah diketahui 40 kali lambda. Nah, untuk mencari lambdanya tinggal dibagi saja. 340 dibagi 40. Hasilnya adalah 8,5. Jawabannya adalah yang B. Oke, next. Selanjutnya kita ke soal nomor 22. Gelombang sonar yang dipantulkan dari kapal diterima kembali oleh penerima kapal 2 detik kemudian
Kemudian, cepat rambat bunyi di dalam air adalah 680 meter per sekon. Kedalaman laut tersebut adalah, nah berarti kita tulis dulu nih, di sini ada kata 2 detik ya, berarti ini adalah waktu. T-nya sama dengan 2 sekon. Kemudian cepat rambat berarti dia V ya, 680 meter per sekon. Ditanya kedalaman itu simbolnya adalah H, berarti untuk mencari H sama dengan setengah VT. Nah, tinggal kita masukkan, berarti setengah V-nya berapa? 680, T-nya 2. Berarti tinggal dicoret, berarti hasilnya berapa? 680. Jawaban yang tepat adalah yang C, yang ini. Oke, selanjutnya ke nomor 23. Berikut merupakan jenis bunyi yang dapat didengar oleh makhluk hidup kecuali A. Infrasonik, B. Audiosonik, C. Ultrasonik, atau D. Elektromagnetik. Perhatikan di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak bisa yang tidak merupakan jenis-jenis bunyi adalah yang D, yaitu elektromagnetik. Selanjutnya soal nomor 24. Pensil yang ada dalam gelas berisi air nampak patah. Fenomena pada gambar di atas terjadi karena A. Cahaya dapat dibiaskan, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya merambat lurus, atau yang D. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kata kuncinya adalah nampak patah. Ya, ini merupakan sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Selanjutnya soal nomor 25. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah A. Syaraf mata, B. Kornea, C. Pupil, atau D. Iris. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk. Itu jawaban yang benar adalah yang pupil, yang C. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 26. Sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 30. Jumlah bayangan benda tersebut adalah, nah di sini sudah diketahui ya, sudut yang terbentuk itu adalah 30. Nah, kita disuruh mencari jumlah bayangan ya, jumlah bayangan benda itu N. Rumusnya N sama dengan 360 dibagi bentuk sudut yang terbentuk ya dikurangi 1. Nah, kita masukkan saja 360 dibagi berapa? Dibagi 30 kemudian dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 27. Kelainan yang diderita mata pada gambar di atas adalah A. Miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, B. Hipermetropi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, atau C. Miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata minus, atau yang D. Hipermetropi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus. Jawaban yang tepat adalah yang 27, yang C ya. Ini adalah miopi, yaitu rabun jauh. Karena apa? Karena bayangannya jatuh di depan retina. Selanjutnya beralih ke soal nomor 28. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah A. Maya, tegak dan diperkecil, B. Nyata, terbalik dan diperkecil, C. Maya, tegak dan diperbesar, atau D. Nyata, tegak dan diperbesar. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu nih ya mengenai bayangannya dulu ya. Sekarang kita tulis dulu nih, diletakkan di 10
10 cm di depan cermin cembung. Kemudian kelengkungannya, R-nya berapa di sini? Ada 30 cm. Berarti kita cari dulu S aksennya ya. Berarti di sini 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S ya. Nah, kita lanjutkan, berarti di sini 1 per S aksen sama dengan S min F. Kemudian tinggal di ini saja ya. Ini S, ini F. Kemudian tinggal kita hitung 1 per S aksen sama dengan 25 dibagi berapa? Negatif 150. Nah, lalu untuk mencari S aksennya berapa? Tinggal dibagi ya. Berarti berapa di sini? Negatif 6 cm. Lalu kita cari ya S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksennya itu yang sudah diketahui tadi ya, yang kita hitung di sini berarti berapa? Ada negatif 6. S-nya berapa? S-nya adalah 10. Ya, 10 itu didapat dari sini ya, ada diletakkan 10 cm. Kemudian H aksennya kita cari dulu nih di sini. H aksen sama dengan per H. H-nya berapa? H-nya adalah 12. Berarti untuk mencari H aksennya tinggal dikali silang ya. Berarti 10 H aksen sama dengan, tinggal dikalikan 12 dikali 6, hasilnya adalah 72. Berarti H aksennya berapa? H aksennya adalah negatif 7,2. Karena di sini tadi ini hasilnya negatif ya. Berarti bayangan yang dibentuk adalah ya maya diperkecil kemudian dan tegak. Yang A ya, maya, tegak dan diperkecil. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 29. Sebuah mikroskop sedang digunakan oleh siswa. Jika siswa tersebut mengamati objek dengan lensa objektif yang perbesarnya 40 kali, sedangkan pembesaran lensa okulernya 10 kali, maka pembesaran bayangan objek yang dilihat adalah, nah kita lihat dulu ya. Di sini sudah diketahui nih ya. Yang pertama MOB. MOB itu adalah perbesaran lensa objektifnya. Berarti MOB-nya berapa tadi? 40. Kemudian pembesaran lensa okuler. Berarti ini adalah MOK ya. MOK-nya adalah 10. Berarti kita disuruh mencari perbesaran bayangan atau M total ya. Untuk mencari M total sama dengan tinggal MOB dikali MOK. MOB-nya berapa? 40. Kemudian MOK-nya berapa? 10. Berarti 40 kali 10 sama dengan 400. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Selanjutnya ke soal nomor 30. Alat yang berfungsi untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil sehingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya adalah alat yang ditunjukkan oleh nomor berapa atau huruf apa? A. Teleskop, B. Mikroskop, C. Lup, atau yang D. Kacamata. Oke, sekarang coba kita lihat di sini kata kuncinya adalah sangat kecil. Jadi kalau untuk ukuran yang sangat kecil itu kita menggunakan mikroskop. Berarti jawaban yang tepat yang B. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya.
Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik